Halo, selamat datang kembali. Coba bayangin deh, gimana kalau kamu bisa ngeprint suku cadang buat perlengkapan petualanganmu langsung di tengah hutan belantara? Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana motor listrik cetak 3D siap mengubah total semua perlengkapan outdoor kita. Jadi lebih enteng, lebih kuat, dan pastinya lebih canggih dari yang pernah ada. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi ada di pedalaman, jauh banget dari mana-mana, tiba-tiba ada satu komponen penting di perlengkapanmu yang rusak. Biasanya, itu artinya petualanganmu selesai kan? Tapi, gimana kalau ternyata nggak harus begitu? Pertanyaan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini adalah inti dari inovasi luar biasa yang lagi kita saksikan sekarang. Oke, sekarang kita bahas dulu dilema yang pasti dihadapi setiap petualang. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Frustrasi sama peralatan yang beratnya minta ampun, gampang rusak, atau ukurannya nggak pas buat kebutuhan kita. Nah, inilah masalah utama yang mau dipecahkan sama teknologi baru ini. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi, kita punya peralatan tradisional, pompa air portable yang berat, sistem listrik off-grid yang makan tempat, dan e-bike yang komponennya kalau rusak susah banget carinya. Di sisi lain, masa depan menjanjikan sesuatu yang beda banget. Peralatan yang super ringan, kuatnya luar biasa, dan bisa diatur sepenuhnya sesuai kebutuhan spesifik kita. Jadi gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Jawabannya ada di 3 konsep teknologi utama yang bekerja barengan dengan sangat harmonis. Yuk kita bedah satu persatu buat lihat gimana revolusi perlengkapan outdoor ini jadi mungkin. Yang pertama adalah desain modular. Anggap aja ini kayak balok Lego. Setiap bagiannya itu independen. Jadi kalau ada satu bagian yang rusak, kamu tinggal ganti bagian itu aja, nggak perlu buang seluruh alatnya. Ini bikin kita bisa perbaiki alat di tempat dan melakukan kustomisasi yang belum pernah ada sebelumnya. Berikutnya, manufaktur aditif, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai 3D printing. Bedanya sama cara lama yang motong-motong bahan, metode ini justru membangun objek dari nol, lapis demi lapis. Nah, inilah yang bikin kita bisa menciptakan bentuk-bentuk yang super kompleks dan ringan, yang hampir mustahil dibuat dengan metode manufaktur tradisional. Dan yang ketiga, ini keren banget, namanya optimisasi topologi. Bayangin aja ada AI yang tugasnya jadi desainer, tapi inspirasinya dari alam. AI ini akan menganalisis sebuah komponen dan ibaratnya memahat setiap gram material yang nggak penting buat kekuatan. Hasilnya, struktur yang kuatnya maksimal, tapi entengnya luar biasa, mirip banget sama bentuk-bentuk di alam kayak tulang atau sarang lebah. Nah, setelah kita tahu konsep dasarnya, yuk kita lihat gimana motor-motor canggih ini beneran dirancang dan dibuat. Disinilah teori-teori tadi jadi kenyataan. Prosesnya itu dimulai dari model digital yang sangat detail. Terus, printer 3D dengan presisi tinggi akan membangun komponennya lapis demi lapis dari material canggih. Proses ini nggak cuma cocok buat bikin prototipe dengan cepat, tapi yang lebih penting kita bisa produksi suku cadang custom sesuai permintaan kapanpun dibutuhkan, bahkan saat kita lagi di lapangan. Dan kita nggak lagi ngomongin plastik biasa ya. Material yang dipakai ini canggih banget, contohnya magnet berikat polimer yang bikin sifat magnetis dan struktural bisa digabung jadi satu bagian. Yang paling penting, ini juga bisa mengurangi ketergantungan kita sama logam tanah jarang yang sumbernya terbatas dan seringkali susah didapat. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Struktur kisi internal atau lattice yang dicetak 3D ini nggak cuma bikin bodi motor jadi super kuat, tapi juga jago banget dalam membuang panas. Ini penting banget biar motor nggak cepat panas waktu kerja keras di kondisi yang menantang. Oke, sekarang kita balik lagi ke manfaatnya buat kita, para petualang. Apa sih untungnya buat kita di lapangan? Yuk kita lihat dampaknya secara langsung. Salah satu keuntungan paling gedenya, bobotnya jadi jauh lebih ringan. Perbandingannya jelas banget kan? Pengurangan beratnya itu dramatis. Buat peralatan portable yang pakai baterai, setiap gram itu berharga. Makin ringan motornya, makin awet baterai kita, dan makin jauh juga kita bisa berpetualang. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan baik. Manajemen thermal yang lebih oke artinya peralatan nggak akan kepanasan pas lagi dibutuhin banget. Daya tahan yang lebih tinggi artinya alat ini tahan banting di medan yang berat. Kemampuan perbaikan di lapangan berarti kerusakan kecil nggak akan merusak seluruh rencana petualangan kita. Dan yang nggak kalah penting, keberlanjutan. Artinya kita menggunakan sumber daya planet ini dengan lebih bijak. Tentu aja, jantung dari semua sistem ini adalah motor yang pas. Motor brushless DC atau BLDC jadi pilihan utama karena efisiensinya yang luar biasa. Di alam bebas, di mana setiap watt dari baterai itu sangat berharga, efisiensi tinggi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oke, terus gimana ke depannya? Teknologi ini kan perkembangannya cepat banget. Jadi apa yang menanti kita di masa depan? Mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan seru di depan, sekaligus tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi.
Sekarang ini emang sih kebanyakan inovasi ini masih di level prototipe di laboratorium. Tapi kita bergerak cepat menuju produk-produk yang sudah teruji di lapangan dan siap dipasarkan. Dan masa depannya, masa depan bahkan lebih seru lagi dengan konsep revolusioner seperti perlengkapan adaptif, cetak 4D yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya 4D printing itu? Gampangnya, kita menambahkan dimensi keempat, yaitu waktu, ke dalam 3D printing. Kita bicara soal material pintar yang bisa berubah bentuk atau memperbaiki dirinya sendiri sebagai respons terhadap lingkungan. Bayangin aja, sebuah komponen yang bisa menyembuhkan retakannya sendiri saat kena sinar matahari, mirip kayak bunga yang mekar di pagi hari. Potensinya benar-benar luar biasa. Tapi ya, kita juga harus realistis. Masih ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi. Gimana cara memproduksi ini dalam skala besar? Gimana kita mengstandardisasi materialnya biar kualitasnya konsisten? Dan yang paling penting, kita butuh lebih banyak pengujian di dunia nyata, di lingkungan yang keras untuk benar-benar membuktikan keandalannya. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah kita sedang menuju masa depan di mana setiap petualang bawa printer 3D portable untuk mencetak suku cadang sesuai kebutuhan langsung di lokasi kemah? Potensi untuk jadi mandiri dan tangguh di alam liar itu besar sekali, dan ini bisa mengubah cara kita berpetualang selamanya. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.